Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Rob Azza wa Jalla yang maha pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Masya Allah. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yaitunya Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ustazah, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, ustazah akan menyampaikan nasihat, yaitu ustazah ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila antum dan antuna berkata-kata, maka hendaknya berkata yang baik. Jangan berkata-kata yang kotor, dan jangan sampai ucapan kita itu atau kata-kata kita itu menyinggung perasaan orang lain. Itu sama artinya kita menzolimi orang lain. Maka ketika berbicara hendaknya difikirkan dahulu terlebih dahulu apa konsekuensi dari ucapan kita tersebut. Nah, anak-anak ustazah semuanya, ustazah harap antum dan antuna di sini tidak ada yang berkata-kata tidak baik. Jadi sesuaikan ya anak, letakkan kepada orang tua bagaimana cara berbicara kita, kepada teman bagaimana cara berbicara kita, kepada adik bagaimana cara berbicara kita. Nah, dibedakan. Nah, apabila rasa-rasanya antum-antuna tidak bisa menjaga kata-kata, menjaga ucapan, lebih baik diam. Karena kata-kata yang keluar dari lisan kita itu adalah senjata juga bagi kita apabila kata-kata kita itu tidak tepat sasaran atau bisa menyinggung perasaan orang lain. Maka hendaknya antum-antuna semua di sini berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Jangan sampai menyakiti hati sesama manusia. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita masuk pembelajaran dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang pekan kemarin, tapi kita masih belajar tentang teks deskripsi. Nah, karena pembahasan pada teks deskripsi ini sangat panjang ya anak-anak ustazah, jadi butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan satu bab. Ini saya jelaskan dulu aja. Yang pertama, ustazah akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi ada tiga. Yang pertama, bagian identifikasi. Yang kedua, bagian deskripsi. Yang ketiga, bagian penutup. Sekarang, ustazah akan menjelaskan yang bagian identifikasi. Nah, contoh paragraf atau contoh teks untuk bagian identifikasi ini, ustazah akan menceritakan atau membacakan sebuah teks yaitu tentang tenun songket Palembang. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini.
Nah, pada bagian yang kedua, dalam struktur teks deskripsi, ada yang namanya bagian deskripsi itu sendiri. Nah, fungsinya di sini ialah untuk mendeskripsikan secara jelas atau secara terperinci mengenai suatu objek yang diceritakan. Nah, di sini tadi kita menceritakan mengenai tenun songket. Berarti pada bagian deskripsinya kita harus menceritakan mengenai tenun songket Palembang itu secara jelas atau terperinci. Contoh teksnya ialah tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. Bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, jadi dalam struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Yang pertama tadi bagian identifikasi, yang kedua bagian deskripsi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, pada bagian penutup ini biasanya berisi simpulan atau juga berisi tentang hasil akhir dari objek yang diceritakan. Nah, Ustazah akan memberikan contoh masih sambungan dari tenun songket Palembang tadi. Nah, pada bagian penutupnya kita cukup menuliskan mengenai poin-poin pentingnya saja. Karena untuk penjabaran secara terperinci sudah dijelaskan pada bagian deskripsi. Jadi pada bagian penutup kita jelaskan sedikit saja. Seperti contoh, pasang surut dalam sejarah pelestarian kain tenun songket memang terjadi. Keberadaan kain tenun songket dari dulu hingga masa kini merupakan perjalanan yang indah. Songket masih dipertahankan karena merupakan kekayaan bangsa yang masih harus tetap lestari. Nah, itulah bagian penutup dari struktur deskripsi yang menceritakan tentang objek kain tenun songket Palembang. Nah, paham anak-anak Ustazah sampai di sini? Berikutnya, Ustazah akan menjelaskan mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, dalam teks deskripsi biasanya berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Maksudnya, setiap kalimat yang kita tulis berisi penjelasan secara rinci tentang objek apa yang kita deskripsikan tersebut supaya dia terlihat menjadi nyata. Yang kedua, kalimatnya menggunakan cerapan panca indera. Nah, maksudnya menggunakan cerapan panca indera di sini, pada kalimat yang kita tulis itu terkandung sebuah makna yang mengungkapkan bahwa kita seolah-olah berada di tempat atau di objek yang kita ceritakan itu. Contohnya, Antum dan Antuna membuat teks deskripsi mengenai suatu pemandangan atau keindahan alam. Nah, pada kalimat yang ditulis, seolah-olah kita itu berada di sana. Mata kita melihat keindahan pemandangan itu, atau kulit kita merasakan bagaimana indahnya pemandangan itu, atau telinga kita juga ikut mendengar bagaimana kondisi di objek yang kita ceritakan itu. Jadi itu dia yang maksudnya menggunakan cerapan panca indera. Sedangkan yang ketiga,
Pilihan kata dengan emosi kuat di dalam teks. Maksudnya, pilihan kata dengan emosi kuat di dalam teks ini, kata-kata yang kita tulis di dalam kalimat atau di dalam teks deskripsi itu menggunakan perasaan atau emosi yang lebih kuat. Nah, yang keempat, penggunaan kata berimbuhan. Jadi ada kata yang berimbuhan. Nah, apa saja contohan imbuhan itu? Nah, ada kata yang ada berimbuhan di, ke, dan dari. Nah, di misalnya itu menerangkan tempat, di suatu tempat di mana misalnya, atau di Jakarta, di Pekanbaru, itu adalah berimbuhan. Tapi yang Ustazah sebutkan barusan itu adalah contoh kata depan, bukan imbuhan. Karena kata yang menyatakan tempat itu adalah kata depan. Tapi kata yang bukan menyatakan tempat baru disebut dengan imbuhan. Yang kelima, penggunaan kata sinonim. Penggunaan kata sinonim maksudnya ialah kata yang mempunyai persamaan kata dalam kalimat tersebut. Yang terakhir, penggunaan kata depan dan huruf kapital. Nah, tadi udah Ustazah jelaskan sedikit mengenai kata depan. Nah, kata depan itu ada yang menerangkan tempat. Dan penulisannya pun dipisah antara kata depan dengan kata yang diterangkannya. Paham anak-anak Ustazah sampai di sini? Baik anak-anak Ustazah, sekarang Ustazah akan mengasih sebuah pertanyaan. Buatlah sebuah paragraf deskripsi menggunakan tema virus corona. Nah, pasti sudah tahu dong semuanya bagaimana virus corona itu, seperti apa bentuknya, dan bagaimana cara kerja virus corona itu. Nah, silakan antum dan antuna deskripsikan ke dalam bentuk paragraf. Boleh satu paragraf, boleh lebih. Nah, yang ketiga, Ustazah akan menjelaskan tentang penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Nah, bagaimana cara penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca? Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Nah, apa yang dimaksud dengan secara lisan? Yang dimaksud dengan secara lisan ialah kita menyampaikan isi teks deskripsi secara langsung dari lisan kita. Kemudian yang kedua, secara tulisan. Nah, berarti penyampaian isi teks deskripsi tersebut disampaikan secara tulisan. Berarti ada yang ditulis di buku atau kertas lainnya. Nah, di sini ada sebuah gambar pohon. Pohon apakah itu? Ya, pohon tomat. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, Ustazah akan coba mendeskripsikan pohon tomat secara lisan. Buah tomat itu berbentuk bulat, ada yang besar dan ada yang kecil. Buah tomat biasanya berwarna merah jika sudah matang, tapi berwarna hijau jika ia masih muda. Nah, tomat memiliki daun yang hijau. Tomat biasanya dikategorikan ke dalam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Tomat kaya akan vitamin C dan biasanya tomat kalau dalam kategori sayuran bisa dibuat untuk sup
atau biasanya dibuat sebagai garnish atau hiasan dalam makanan. Nah, sedangkan jika dikategorikan dalam minuman, tomat ini digunakan untuk membuat jus tomat. Nah, paham anak-anak ustazah? Itu adalah contoh cara mendeskripsikan teks deskripsi secara lisan. Baiklah anak-anak ustazah, hanya itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, jika ustazah ada salah-salah kata, ustazah mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Jadi, misalnya tadi ustazah ada yang kurang tepat dalam penyampaiannya atau ada berlebihan kata-kata ustazah mohon maaf. Nah, ustazah sudahi dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.